Pemirsa, perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI atau revisi Undang-Undang TNI akhirnya disahkan oleh DPR pada 20 Maret 2025. Hal ini menuai polemik atau menuai penolakan dari berbagai pihak termasuk dari mahasiswa dan juga koalisi masyarakat sipil di Sulawesi Utara. Nah, kira-kira ada bahaya apa yang dilihat oleh mahasiswa dan juga koalisi masyarakat sipil dari disahkannya RUU TNI ini? Kita akan membahasnya dalam bincang-bincang kali ini. Sudah hadir bersama saya di studio ada Satriano Pangkei, Direktur LBH Manado. Halo, apa kabar? Ya, baik. Berikutnya ada Taufik Poli, selaku perwakilan aktivis. Apa kabar? Sehat? Sehat, alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah hadir. Ini kemarin ikut turun ke jalan juga? Ya. Menolak RUU TNI? Ya, pasti. Ikut turun ke jalan. Mungkin boleh diceritakan dulu kronologinya bagaimana sampai akhirnya mahasiswa memutuskan untuk turun ke jalan, dan mungkin boleh spill sedikit kejadian kemarin yang agak rusuh itu di kantor DPRD Provinsi Sulawesi Utara. Siapa yang? Mungkin saya dulu ya. Ya. Jadi pertama, kehadiran teman-teman mahasiswa di kantor DPRD tentu merespon soal penetapan Undang-Undang TNI menjadi undang-undang gitu. Nah, kami melihat bahwa ada permasalahan krusial di mana ada potensi perluasan TNI di dalam jabatan sipil. Itu substansi tuntutan kami. Untuk kehadiran kami di situ tentu seperti teman-teman juga lihat kemarin bahwa ada sempat clash dengan berbagai macam pihak, terutama dengan pihak kepolisian. Itu sebetulnya karena kami tidak ditemui gitu. Kami tidak ditemui oleh siapapun yang berwenang untuk menemui kami. Bahkan sudah berapa lama demo dan tidak ada satupun yang menemui? Kami sudah 2 jam tidak ada yang ditemui. Sudah 2 jam menunggu tidak ditemui. Bahkan sudah melobi untuk sekretaris dewan untuk menemui. Tapi informasi dari dalam bahwa sekretaris dewan tidak mau menemui gitu. Nah, kami meminta bahwa sebisanya ada perhatian dari anggota DPRD untuk bisa menemui. Nah, karena tidak bisa menemui, maka terjadi amarah dari teman-teman bahwa untuk apa segitu, bahwa kami datang ke sini tidak ditemui. Nah, maka terjadilah berbagai macam bentuk bentrok dengan teman-teman aparat yang kemudian berakhir pada kericuhan itu. Ada korban kemarin? Untuk korban, pertama ada 3 orang yang ditangkap polisi, gitu. Kemudian beberapa pemukulan juga yang dialami teman-teman mahasiswa, termasuk 3 orang yang ditangkap polisi. Tetapi setelah bernegosiasi dengan polisi, 3 kawan-kawan itu langsung dibebaskan oleh pihak kepolisian. Sudah dibebaskan ya, yang sebelumnya sempat diamankan ya, ada 3 orang. Kalau dari Yano, bagaimana melihat situasi kemarin? Ya, jadi pertama yang perlu kita tegaskan, aksi kemarin sebenarnya ada rangkaian prosesnya. Itu terlepas dari konsolidasi yang dibuat oleh teman-teman mahasiswa termasuk jaringan masyarakat sipil, dan kita sama-sama membahas apa yang kemudian menjadi problem ketika undang-undang ini disahkan. Jadi aksi kemarin bukan aksi yang tanpa basis argumentasi. Itu aksi yang didasari pada kajian yang sudah beberapa kali kita lakukan, dan puncaknya di hari kemarin pada saat informasi akan rapat paripurna untuk mengesahkan itu. Nah, memang peristiwa kemarin itu seperti yang disampaikan oleh Bung Taufik tadi, itu tak lepas dari bagaimana kemudian teman-teman mahasiswa, teman-teman masa aksi melihat tidak ada respon yang serius dari pemerintah daerah atau dalam hal ini DPRD provinsi ketika melihat atau menyambut aspirasi dari masa aksi waktu itu. Itu yang melatari sampai kemudian sempat ada gesekan dari antara masa aksi dan aparat kepolisian. Tapi memang informasinya kantornya sedang kosong atau ada anggota DPRD sebenarnya di dalam atau seperti apa? Katanya kalau informasi yang kami dapat itu ada reses, tapi kan paling tidak ikan pemberitahuan aksi kan sudah kita lakukan dari jauh-jauh hari. Bahkan kalaupun misalkan itu reses, paling tidak ada perwakilan dari Dapil atau dari perwakilan DPRD paling tidak yang Dapil Kota Manado misalkan untuk bisa menghadiri atau bertemu dengan masa aksi. Karena bagi kami ada kemendesakan dan urgensi sampai kemudian aspirasi kami harus didengar oleh pemerintah, karena imbas dari produk undang-undang ini tidak hanya menyasar di pemerintah pusat atau di pusat, tapi di Sulawesi Utara pun akan menyasar akibat-akibat dari ketika undang-undang TNI ini disahkan. Seperti itu. Itu yang mendasari sampai kemudian kami dan teman-teman jaringan itu melakukan demonstrasi untuk menyampaikan aspirasi dengan harapan sebenarnya agar supaya
narasi yang kami sampaikan, tone yang kami sampaikan itu bisa didengar oleh pemerintah daerah dan itu disampaikan ke pemerintah pusat seperti itu. Tapi itu yang tidak terjadi. Jadi bayangan kami melihat situasi yang terjadi kemarin itu karena tak lepas dari ketidakpekaan pemerintah di daerah untuk mendengar aspirasi yang disampaikan oleh jaringan mahasiswa dan masyarakat sipil. Masa aksi menilai pemerintah daerah dan juga para wakil rakyat tidak peka dengan kegelisahan. Ya silakan bagaimana? Ya sudah tentu, kalau misalnya tadi ya seperti yang dikatakan bahwa ada kan dapil terdekat kan yang bisa langsung mengakses hanya beberapa menit dari pusat kota kan. Surat pemberitahuannya berapa lama sebelumnya disampaikan ke DPRD? Nah sebelumnya kan kami tentu sudah berkoordinasi dengan teman-teman ya untuk menyampaikan pemberitahuan. Nah tapi saya tidak tahu ya apa koordinasi kepolisian dengan teman-teman di Dewan itu seperti apa, makanya tidak ada perwakilan yang mau menemui kami gitu. Nah, akibat daripada itu ya situasi kemarin itu harus dilihat sebagai sebuah kemarahan kami terhadap perwakilan rakyat yang tidak bisa menemui kami gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman yang masyarakat lain lihat bahwa itu bukan sekonyong-konyong tiba situasi seperti itu, tapi itu respon kemarahan kami akibat kami tidak temui sama sekali gitu. Andai kata misalnya ada perwakilan dewan yang mau menemui kami, pasti kami akan fokus untuk berdiskusi dengan sampai bubar dan juga ricu tidak ada yang tidak ada yang keluar sama sekali. Tidak yang keluar. Oke, dan itu menjadi satu catatan buruk juga dari kacamata para aktivis dan juga mahasiswa. Jadi catatan buruk untuk demokrasi di Sulawesi Utara. Oke. Di satu sisi masyarakat juga saya melihat perkembangan di media sosial ya, karena memang kami juga turut memberitakan soal aksi yang ricu kemarin. Ada juga komentar-komentar yang mengatakan bahwa menilai sepihak bahwa mahasiswa sebenarnya tidak tahu apa substansi misalnya dari RUU TNI yang sudah disahkan ini sampai akhirnya berdemo. Kalau dari Taufik dan juga Yano bagaimana? Apakah memang sudah tahu betul bahwa yang dikhawatirkan misalnya yang dui fungsi ABRI lah itu katanya menurut Komisi 1 DPR RI itu tidak ada di undang-undang yang disahkan? Tapi dijawab usai jeda berikut. Kita break dulu. Tetap bersama kami di Bincang-Bincang. Ya, mahasiswa dan koalisi masyarakat sipil Sulawesi Utara mengecam pengesahan RUU TNI karena menilai ini ada bahayanya begitu, dan bahkan mereka sampai turun ke jalan dan sempat terjadi kericuhan. 3 orang diamankan oleh kepolisian namun sudah dibebaskan. Nah, ada yang menuding bahwa ini yang Bademo kemarin sebenarnya belum tahu apa DP substansi dari RUU TNI ini. Jangan-jangan tidak tahu, cuma asal demo begitu, karena menurut anggota Komisi 1 yang mengesahkan atau yang membahas undang-undang ini katanya tidak ada lagi dui fungsi ABRI yang ditakut-takuti itu, dan memang katanya kalaupun itu terjadi bahkan partai politik juga akan terdampak. Jadi itu juga satu hal yang dihindari. Dari Yano dan juga Taufik bagaimana tanggapannya? Silakan. Oke, jadi seperti yang saya bilang tadi bahwa kegiatan kemarin, demonstrasi kemarin itu telah melewati proses pendiskusian yang panjang, yang kemudian kami menyimpulkan bahwa pembahasan RUU ini menjadi undang-undang itu pasti akan mengancam pada demokrasi, hak asasi manusia dan lain sebagainya. Nah, di sisi lain kami memang tak lepas mempertimbangkan aspek tanggung jawab historis. Kenapa kemudian kami gerakan masyarakat sipil, teman-teman mahasiswa turun ke jalan, mengingat salah satu spirit dari reformasi kan itu kemudian membatasi ruang-ruang tentara atau TNI pada ruang-ruang sipil. Jadi memang ada pembatasan terhadap otoritas TNI dalam akses pada ruang-ruang sipil, dan itu terlepas dari penilaian kami yang menyatakan dari beberapa kajian referensi yang kami peroleh, termasuk draft undang-undang itu kami sudah baca, memang ada pasal-pasal yang kemudian memperluas akses TNI di ruang-ruang sipil. Dulu itu di undang-undang sebelumnya hanya membatasi 10 kementerian, sekarang sudah 16 atau 14? 16 kalau nggak salah, di pasal 43, tapi nanti bisa dicek. Tapi intinya memperluas otoritas TNI masuk pada ruang-ruang publik seperti itu. Dan ini tentu menjadi ancaman terhadap kebebasan ruang sipil. Kan yang menjadi pertanyaan, apa yang menjadi urgensi sampai kemudian kekuasaan militer itu bisa masuk sampai ke lini-lini yang sebenarnya
masih banyak sumber-sumber daya yang bisa mengisi kosongan itu atau mengisi porsi-porsi. Apakah memang TNI tidak boleh terlibat dengan ya, kan, karena mereka berkelit bahwa ini kan ada hubungannya dengan militer. Misalnya yang ditambah itu salah satunya ada Basarnas, ada juga terkait dengan keamanan negara dan sebagainya. Kalau kita melihat dari sejarah ya, pasca 98 itu ada TAP MPR nomor 7 tahun 2000 yang memang dengan tegas membatasi bahwa kedudukan TNI sebatas pada ranah menjaga kedaulatan tanah air, artinya dalam level-level kerja-kerja mempertahankan NKRI begitu ya, pembatasan dan sebagainya seperti itu. Nah, ini yang kami lihat melenceng dari spirit dari semangat reformasi itu, karena itu kan kita tak bisa lepas dari pasca rezim Prabowo berkuasa, bagaimana kemudian kita melihat bagaimana jabatan-jabatan sipil misalkan di BUMN, bahkan di urusan-urusan pangan, itu militer masuk sampai di ranah itu. Dan ini yang menjadi problem sebenarnya ketika, dan kami melihat ini bagian dari skema merangkak untuk bagaimana kemudian militer itu bisa memperoleh kekuasaan otoritas dalam mengatur sendi-sendi dari sektor ekonomi, politik, dan level pemerintahan. Karena dalam bayangan kami ketika militer sudah masuk pada unsur kekuasaan, kita tahu bersama prinsip dari militer kan itu memposisikan setiap aktivitas politik, ekonomi masuk dalam kategori dengan metode-metode kekerasan, skema-skema atau metode-metode untuk bagaimana kemudian melihat ancaman-ancaman yang terjadi dengan menggunakan skema-skema perang. Dan tentu dari sejarah, bahkan kalau kita mengcross-check dari sejarah Orde Baru, bagaimana kita bisa melihat lawan-lawan atau peran-peran militer yang bisa masuk sampai ke ranah sipil itu mengakibatkan banyak pelanggaran hak asasi yang sampai sekarang tidak terungkap. Jadi ini jadi problem yang terjadi pada saat ini, baik itu di level nasional termasuk di level daerah. Itu yang menjadi sekilas gambaran kami kenapa sampai kemudian kami harus turun ke jalan. Jadi ada proses kajian yang panjang sebenarnya dari bagaimana kita melihat dan melihat memang di era Prabowo, Presiden Prabowo makin banyak dari jabatan-jabatan strategis, strategis ditempati oleh bahkan di food estate, sektor pangan, bahkan untuk pengolahan makan bergizi itu bahkan militer terlibat. Di militer itu ada sekarang program namanya brigade pangan kalau nggak salah. Itu yang militer aktif atau yang sudah pensiun atau yang sudah mundur? Masih terlibat aktif di beberapa jabatan strategis yang sebenarnya itu melenceng dari spirit dari semangat reformasi seperti itu. Itu yang melatari kami sampai kemudian kami memang memposisikan hari ini yang menjadi ancaman serius terhadap bangsa termasuk yang terjadi di Sulawesi Utara itu menguatnya kembali militerisme seperti itu. Kalau dari Taufik bagaimana? Ya, pertama kalau untuk merespon soal persepsi publik kepada kami gitu ya, bahwa teman-teman itu demo tidak mengetahui substansi. Sebetulnya kalau kami terbuka ya untuk bagaimana masyarakat bisa melihat proses kami untuk merancang demo dan seterusnya itu seperti apa gitu. Jadi dalam proses kami merancang demo itu ada yang namanya konsolidasi kan. Nah, konsolidasi itu melibatkan semua pihak. Dan ada yang suka curiga ini jangan-jangan digerakkan oleh pihak-pihak tertentu. Ya silakan datang untuk melihat proses kami seperti apa gitu kan, biar semua tahu gitu. Jadi saya sedikit menceritakan proses itu. Bahwa kami kan berbeda-beda elemen nih. Untuk kumpul jadi satu untuk saling berdebat satu sama lain terkait substansi tuntutan misalnya. Kemudian kerancangan aksi dan seterusnya. Nah, di dalam perdebatan-perdebatan itu tentu kami terbuka dengan berbagai macam pendapat gitu, pandangan dan seterusnya. Dan kemudian itu menghasilkan sebuah tuntutan bersama ataupun sebuah kajian bersama dalam bentuk draft yang kami susun gitu. Soal poin-poin yang bermasalah di dalam undang-undang TNI yang baru gitu. Nah, apakah teman-teman yang kemudian terlibat di dalam konsolidasi dan mengikuti aksi itu tidak mengetahui substansi? Saya bisa yakin ketika masyarakat ingin menanyakan kepada teman-teman, teman-teman bisa berdebat juga dengan masyarakat ataupun dengan anggota dewan. Nah, kami kan tidak sok konyong-konyong datang di kantor dewan untuk menyampaikan aspirasi, tapi tidak mempunyai bekal pengetahuan yang cukup kan untuk merespon ini. Jadi untuk membekali pengetahuan kita terkait substansi tuntutan, maka proses kajian secara ilmiah itu yang kami lakukan di dalam forum-forum diskusi, konsolidasi bersama teman-teman dan seterusnya. Kemudian itu yang akan kami bawa rencananya kepada anggota dewan untuk didiskusikan bersama terkait pendapat itu, tapi kan tidak ditemui, makanya jadi seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kami menilai
persoalan revisi Undang-Undang TNI itu sebenarnya problemnya ada pada tata kelembagaan TNI itu sendiri, di mana tahun 2019 saja ada 600 sekian perwira tinggi yang tidak ada dalam jabatan struktural. Nah, kalau permasalahan itu ada di dalam tubuh tata kelembagaan TNI, maka yang diperbaiki adalah tata kelembagaan TNI itu, bukan kemudian kacau balau di dalam kelembagaan TNI itu mau merangsek masuk kepada lembaga-lembaga non-militer gitu. Yang kami nilai tadi ya bahwa itu upaya militerisasi terhadap pemerintahan sipil gitu. Apalagi ada perluasan operasi militer selain perang di mana TNI misalnya di Papua terlibat dalam pembukaan food estate dan seterusnya, menggarap sawah dan seterusnya. Ataupun sekarang kita lihat juga berbagai macam operasi militer selain perang yang kemudian menurut hemat kami itu harus dihentikan karena berbahaya untuk iklim sipil, supremasi sipil yang ada di Indonesia. Seberapa jauh militerisme bisa mengancam demokrasi di negara kita? Kita akan bahas usai jeda berikut. Tetap bersama kami di Bincang-Bincang. Ya, Anda masih bersama kami di Bincang-Bincang, masih bersama Satriano Pangkei dan juga Taufik Poli, ini dari LBH dan juga aktivis. Melihat yang terjadi tadi kan dikhawatirkan bahwa ini militerisme mulai merangsek ke dunia sipil. Karena dikhawatirkan ini militer bisa bertindak dengan kekerasan tadi dikatakan, yaitu terjadi di ranah sipil. Apakah memang militerisme yang mulai nampak di era Presiden Prabowo ini sangat berbahaya untuk demokrasi Indonesia? Silakan. Ya, kalau saya melihat begini, pendidikan di dalam militer itu pendidikan untuk mempertahankan kedaulatan negara. Gitu. Maka sistemnya adalah sistem komando, bahwa hidup mati mereka itu ditentukan oleh pertahanan mereka terhadap ancaman dari musuh. Nah, situasi yang demikian itu bukan bagian daripada budaya publik gitu. Di mana budaya publik, orang militer ini yang sudah dididik dalam dunia militer tidak bisa berdemokrasi, tidak bisa berbeda pendapat. Begitu, Taufik? Teman-teman bisa lihatlah bagaimana perbedaan pendapat dengan TNI itu direspon dengan apa. Tempo kemarin dikirim kepala babi, kita tidak tahu siapa yang mengirimkan, tetapi biasanya yang terancam lah yang biasanya melakukan seperti itu kan. Nah, kemudian kami menilai bahwa sebetulnya kami mendukung TNI dalam hal bahwa TNI harus menjadi tentara yang profesional. Tentara yang profesional adalah mereka fokus untuk pada pertahanan negara, bagaimana menghindari ancaman-ancaman dari musuh dan kemudian memperluas teknologi-teknologi terkini yang dapat mempertahankan kedaulatan dari negara. Nah, kalau TNI hanya fokus pada ranah itu, maka TNI akan menjadi tentara yang profesional gitu. Nah, kalau tentara itu kemudian dibebani tugas-tugas politik, tugas-tugas lain, maka yang akan terjadi adalah tentara tidak akan fokus nanti kepada isu-isu pertahanan strategis. Gitu. Nah, atau mungkin karena di satu sisi TNI melihat belum ada isu-isu yang berkaitan dengan pertahanan, makanya mereka akhirnya ingin. Nah, tentu itu alasan yang tidak bisa diterima, bahwa kalau tidak ada perang maka kita cari kerja lain, itu tidak bisa. Jadi TNI itu direkrut untuk sebisa mungkin menangani isu-isu pertahanan. Itu titik, tidak ada yang lain. Itu sudah diamanatkan oleh reformasi. Nah, jadi yang harus diperbaiki adalah tata kelembagaan di dalam TNI. Kalau di dalam TNI itu masih banyak pati-pati yang tidak memiliki jabatan struktural, maka diperbaikilah kelembagaan TNI. Direkrut banyak-banyak, tapi kemudian karir di TNI itu tidak bisa difasilitasi gitu. Nah, kemudian kami menilai bahwa di TNI, profesionalisme itu ditentukan oleh berdasarkan seberapa mungkin mereka tetap bertahan pada isu-isu pertahanan strategis. Bukan kemudian melibatkan diri dalam masalah-masalah sipil atau merangsek masuk kepada pemerintahan sipil. Oke. Kalau dari Yano bagaimana melihat RUU TNI yang sudah disahkan? Apakah ini memang sudah butuh disahkan atau disahkan tapi harusnya ada hal-hal yang lebih penting, misalnya harusnya melihat perkembangan dunia luar sana dengan perang di mana-mana, tapi malah ini fokus dengan mau cari-cari celah bisa menduduki jabatan sipil. Nah, kembali lagi ke apa yang Taufik bilang tadi, yang kita inginkan itu profesionalitas dari struktur TNI. Karena seperti yang saya sentil di awal, TAP MPR nomor 7 itu memang menegaskan spirit dari reformasi terkait di sektor TNI itu memposisikan bagaimana kemudian kerja-kerja TNI itu betul-betul hanya ditugaskan atau dimandatkan pada level-level pertahanan. Nah, itu yang menjadi keinginan, karena sejarah TNI kan sebenarnya tak lepas dari itu, tak lepas dari bagaimana kemudian tentara itu dipersiapkan untuk mengawal upaya-upaya serangan dari pihak luar. Nah,
atas dasar itu sampai kemudian bahkan di TAP MPR itu juga menegaskan bahwa keberadaan dari TNI itu harus mengawal demokrasi dan asasi manusia. Nah, tapi kan yang jadi soal ketika kita berangkat dari beberapa pendiskusian bahkan evaluasi kami yang terjadi hari ini, itu yang terkesan hari ini mulai digeser atau mulai dikembalikan ke skema-skema yang digunakan di masa Orde Baru. Kita pasti ingat sejarah Orde Baru itu sejarah yang dimana kemudian kekuasaan militer mendapat porsi kekuasaan yang begitu besar, akhirnya yang berimplikasi apa? Kampus itu diintervensi, bahkan media, kerja-kerja jurnalis pun dibredel. Bisa jadi tadi Taufik sudah menyentil bagaimana kemudian yang terjadi hari ini kepada salah satu media Tempo yang dikirim kepala babi. Itu kan menjadi penanda kita hari ini bahwa situasi demokrasi hari ini sedang tidak baik-baik saja. Apalagi kalau misalkan posisi TNI itu diperluas masuk kepada segala lini. Sekarang kan selain persoalan bagaimana kemudian TNI terlibat di food estate, makan berbasis gratis, di sektor-sektor pangan dan lain sebagainya, rezim Prabowo hari ini kan juga sementara memproyeksikan untuk membangun dari 15 menjadi 37 kodam yang tersebar di lintas provinsi yang ada di Indonesia. Bagi kami ini menjadi ancaman, padahal sebenarnya kalau kita baca data kedudukan jenderal saja itu sekarang ada 1.200 kalau nggak salah, yang bagi kami ini proyeksi memang untuk membagi-bagi kue kekuasaan yang pada akhirnya yang merambah kenikmatan itu hanya elit militer dan para elit oligarki. Yang ini pasti akan kita rasakan implikasi-implikasi dari itu. Di ranah hukum misalkan, kalau kita baca rujukan dari draft undang-undang itu, kita bisa melihat bagaimana kewenangan militer sudah sampai di ranah peradilan, bagaimana Mahkamah Agung, Kejaksaan bisa dimasuki oleh Kejaksaan Agung dan juga Mahkamah Agung. Padahal sekarang kan kita lagi dorong bagaimana kemudian agar supaya militer ketika mereka terlibat dalam kasus masuk dalam peradilan umum, bukan peradilan militer dan sebagainya. Itu yang kami desak agar supaya kalaupun misalkan direvisi, harus direvisi berkesesuaian dengan prinsip dan semangat reformasi seperti itu. Tapi ini yang tidak nampak. Bahkan kalau pengalaman kami di LBH Manado mendampingi kasus, bagaimana kami sering berhadapan dengan pihak-pihak perusahaan yang menggunakan aparat militer untuk berhadapan dengan warga masyarakat yang tanahnya mau digusur, yang terancam tambang dan lain sebagainya. Ini yang menjadi catatan-catatan kritis kami sehingga kami bersikap seperti ini. Dan ini memang menjadi tanggung jawab kita bersama, tidak hanya gerakan masyarakat sipil, teman-teman mahasiswa, juga bagi kami teman-teman pers juga pasti akan terkena dampak kalau misalkan penguatan militer ini harus terus terjaga atau menjadi ancaman dalam kondisi kita hari-hari ini. Berarti di mata koalisi masyarakat sipil dan juga mahasiswa, TNI ini masih terlalu identik dengan kekerasan seperti itu dan agak sulit untuk menduduki posisi-posisi strategis yang ada di pemerintahan. Sejarah tidak hanya sejarah Indonesia, belum ada reformasi TNI yang lebih humanis begitu seperti Polri yang belakangan kan suka. Sebetulnya gini, kalau kita lihat beberapa kajian dari akademisi gitu, sebetulnya akhir-akhir tahun-tahun kemarin itu TNI menempati posisi kepuasan publik yang cukup lumayan dibanding institusi-institusi lain. Artinya ada kepercayaan masyarakat terhadap TNI. Tapi kita harus lihat kepercayaan masyarakat terhadap TNI itu didukung berkat bahwa TNI itu profesional. Gitu. Kalau misalnya TNI tidak profesional dan TNI mendapat ketidakpercayaan masyarakat, itu berarti akan ada ketidakpuasan di dalam cara masyarakat memahami TNI. Lihat saja Polri bagaimana persepsi publik terhadap Polri yang sangat luar biasa buruk gitu. Nah, kami menilai bahwa seharusnya profesionalisme itu yang harus dipertahankan biar kepercayaan publik terhadap TNI itu tetap terjaga gitu. Nah, di situ dulu profesionalisme yang seperti apa yang diharapkan masyarakat untuk TNI. Kita akan bahas usai jeda berikut. Ya, kembali masih bersama kami di Bincang-Bincang melihat bagaimana penolakan mahasiswa dan koalisi masyarakat sipil atas disahkannya RUU TNI. Ya, kalau yang diharapkan masyarakat kan kemarin dikatakan bahwa kepuasan masyarakat terhadap TNI ini lumayan tinggi di kemarin-kemarin, tapi semenjak Presiden Prabowo menjabat kayaknya ini mulai ada berbagai kecurigaan terhadap militer. Ya, betul. Jadi kalau misalnya tren ini tetap terjaga, di mana TNI itu berhasil merangsek masuk ke dalam jabatan-jabatan sipil,
Maka jangan kaget ketika nanti ada persepsi publik terhadap TNI yang kemudian turun gitu. Nah, untuk menjaga persepsi publik yang baik terhadap TNI, tentu harus tingkatkan profesionalisme TNI itu tadi. Gitu, bahwa TNI memang betul-betul harus menjadi tentara profesional. Nah, kita ketahui bahwa negara yang bergantung kepada tentara itu tidak akan menjadi negara maju. Kita lihat saja Myanmar dan negara-negara yang lain. Jadi ketika kita mau membangun peradaban yang lebih maju, baik sektor politik, ekonomi, maupun pendidikan, maka bukan tentara yang dikerahkan. Yang dikerahkan adalah ahli di bidangnya masing-masing. Gitu. Kita rekrut ahli, bukan kita perluas jabatan militer di jabatan-jabatan sipil. Itu yang kami tekankan soal profesionalitas TNI. Kalau TNI dapat menjaga profesionalitasnya, maka persepsi publik terhadap TNI itu akan membaik. Kalau lihat ini terjadi karena apa sebenarnya? Apakah karena memang Presiden Prabowo berasal dari latar belakang militer? Kalau dari mahasiswa dan juga LBH melihat seperti apa ini? Mengapa hal-hal ini sampai terjadi? Ya, jadi kalau pandangan kami memang salah satu indikatornya pasca Prabowo berkuasa. Walaupun memang pasca reformasi kami melihat ada memang jabatan-jabatan sipil yang diduduki oleh pihak TNI. Tapi dia menguat itu di masa rezim Prabowo. Jangan-jangan memang Presiden lebih percaya. Nah, itu kan kita bisa melihat seperti yang disampaikan oleh Taufik tadi, bagaimana kemudian kondisi TNI saat ini ketika mereka didudukan pada porsi-porsi jabatan sipil itu mengancam. Contoh misalkan begini, kami di YLBH banyak kali mendampingi kasus-kasus food estate di mana kemudian TNI ditugaskan untuk mengawal atau beraktivitas di situ yang berimplikasi pada perampasan yang dengan menggunakan skema food estate itu pada akhirnya mengakibatkan petani-petani yang berhadapan. Terjadi di Sulawesi Utara. Di Sulawesi untuk food estate itu bisa kita lihat misalkan di Papua dan di Kalimantan itu bisa menjadi gambaran kita hari ini bahwa bagaimana kemudian ketika proyek-proyek strategis seperti dikawal oleh TNI maka ketakutan masyarakat itu akan semakin masif karena upaya-upaya intimidatif, cara-cara kekerasan itu akan masif dilakukan. Nah, untuk di Sulawesi Utara kami seperti yang saya bilang tadi banyak kali mendapati bagaimana kemudian keterlibatan TNI di sektor-sektor keamanan di perusahaan-perusahaan, misalkan di perusahaan pertambangan dan lain-lain. Ya, hiburan itu juga kami, bahkan ya. Ya, itu yang kami lihat kenapa kemudian kami memposisikan kalaupun kita berbicara soal etika, bagaimana kemudian TNI harus dilibatkan betul-betul secara profesional dalam roda kebijakan negara, ya harus ditempatkan kembali ke barak dan melatih para prajurit-prajurit ini untuk bersiap menghadapi ancaman-ancaman dari luar. Bukan dikirim untuk mengatur sektor pertanian. Bagaimana tanggapan dari pihak internasional ketika melihat di belahan negara lain memperkuat fisik dan lain sebagainya oleh prajurit yang ada di belahan negara lain, tapi di sini prajurit bahkan mengintervensi sampai di sektor pertanian, menanam dan lain sebagainya. Ini kan secara tidak langsung bagian dari melemahkan TNI sebenarnya, melemahkan daya kerja TNI ketika berhadapan dengan misalkan ancaman-ancaman dari pihak luar, sedangkan pihak lain sementara memperkuat fisik mental TNI untuk berhadapan dengan atau tentara berhadapan dengan dinamika politik global atau ancaman-ancaman perang dan lain sebagainya. Di sini prajurit TNI-nya disuruh untuk masuk pada level-level sektor pertanian, itu kan secara fisik melemahkan. Ini kan terjadi juga semenjak Pak Prabowo sebagai Menhan kan? Iya, itu yang jadi problem dan kami dalam posisi ini seperti yang menjadi tuntutan kami ya TNI harus kembali ke barak dan menjalankan tugas-tugasnya sebagai badan yang membinangi di sektor pertahanan seperti itu. Taufik, saya tambahkan gini, jadi yang membahayakan ketika TNI itu masuk ke dalam jabatan-jabatan sipil, yaitu paradigma keamanan yang dimiliki oleh TNI. Gitu. Jadi ketika TNI mengelola food estate gitu, yang ada di perspektif militer bahwa ini bagian daripada bentuk keamanan. Jadi kita tidak mendrive sebuah kebijakan itu berbasis pada bukti-bukti ilmiah dan juga kebijakan yang terencana gitu. Kita menganggap bahwa ini adalah sebuah bentuk pertahanan yang bagaimanapun ketika ini salah,
itu tetap harus diampuni sebagai sebuah bentuk bagian dari pertahanan itu sendiri gitu. Nah, kami melihat bahwa paradigma ini yang tidak kompatibel dengan kebijakan-kebijakan strategis yang nasional yang harusnya ditentukan oleh para ahli di bidangnya gitu. Kita melihat bagaimana kegagalan-kegagalan food estate, gagal panen dan seterusnya. Itu karena pemerintah tidak meng-hire orang-orang yang ahli untuk melakukan proyek-proyek strategis ini gitu. Bukan dikerahkan tentara untuk dari sektor food estate untuk menanam dan seterusnya. Itu yang kami kritisi. Atau jangan-jangan karena pemerintah kekurangan anggaran juga untuk meng-hire yang ahli. Kalau TNI kan sudah tidak perlu dibayar lagi. Enggak juga sih. Kalau pemerintah mau memajukan negara, maka sektor-sektor strategis seperti pangan dan seterusnya harus lebih dikedepankan daripada sektor-sektor pertahanan. Ya, paling tidak sektor pangan, sektor pendidikan itu yang didahulukan sebenarnya ketika kita melihat situasi kondisi hari ini. Tapi kan yang jadi soal, kalaupun misalkan berbicara soal anggaran kan, ketika kebijakan negara kemudian membuat efisiensi anggaran di beberapa lembaga negara terkait, tapi di sektor pertahanan justru tidak ada pengurangan seperti itu. Jadi memang ada pengistimewaan terhadap militer hari ini. Dan itu pasti akan menjadi seperti yang saya bilang di awal, ini bagi kami di jaringan masyarakat sipil, teman-teman mahasiswa, ini merupakan skema merangkak sebenarnya dalam hal upaya bagaimana kemudian pemerintah, militer, dan para elit politik, pengusaha, oligarki untuk mendominasi sendi-sendi kebijakan bernegara, termasuk berupaya untuk menguasai sektor-sektor strategis yang menyangkut terkait dengan hajat hidup orang banyak. Nah, ini yang dari awal dari pendiskusian kami dengan teman-teman mahasiswa, teman-teman jaringan memposisikan memang tidak ada kata lain untuk menolak atau melawan terkait dengan ancaman-ancaman ketika bagaimana kita melihat supremasi sipil itu semakin tersubordinat, sedangkan narasi militerisme itu seakan-akan kan begini, negara hari ini begitu mudah menarasikan wacana-wacana hegemonik yang kemudian memposisikan keberadaan militer ini atau revisi undang-undang ini sebenarnya untuk memperkuat sektor pangan, membuat kebijakan-kebijakan strategis. Tapi kan itu narasi-narasi hegemonik yang di belakangnya, bagi bayangan kami, di belakangnya ada kepentingan-kepentingan lain yang tidak tersebut oleh pemerintah. Ada kepentingan, ya dalam hal ini seperti yang saya bilang tadi, bahwa termasuk kita bisa melihat bagaimana roda kebijakan-kebijakan hari ini yang banyak merampas ruang-ruang hidup. Di Manado sekarang ada persoalan reklamasi di bagian Manado Utara, ada persoalan perampasan ruang hidup yang terjadi di petani-petani di Kalasei, di Languan, di bagian bahkan di Pulau Kecil Sangir akan ditambang dan lain sebagainya. Itu kan narasi lain yang tidak tersampaikan oleh negara, bahwa itu yang menjadi cerminan kenapa sampai kemudian hari ini kenapa sampai kemudian upaya-upaya memperkuat kekuasaan dengan melibatkan militer dalam jabatan-jabatan sipil untuk mengamankan hal seperti itu. Supremasi sipil makin diperkecil begitu ya. Apakah ada upaya untuk membungkam rakyat kecil? Kita akan bahas usai jeda berikut. Ya, ruang-ruang sipil makin kecil karena makin diisi oleh militerisme. Apakah ini jadi upaya untuk membungkam rakyat kecil agar tidak terlalu banyak bersuara dengan kebijakan-kebijakan pemerintah saat ini? Ya, jadi kalau kita lihat di dalam ketentuan operasi militer selain perang, pada poin 9 kalau tidak salah untuk membantu pemerintahan daerah, salah satu ketentuan penjelasan dalam poin itu adalah TNI bisa lebih lanjut dengan dalam ketentuan, bukan diatur lebih lanjut dalam di poin ketentuan itu dijelaskan bahwa TNI bisa terlibat dalam upaya menangani aksi pemogokan buruh, gitu. Nah, ini kan berarti bahwa unsur-unsur pertahanan dalam negeri itu bisa dikerahkan untuk merespon sebetulnya geliat-geliat perjuangan masyarakat untuk memperjuangkan hak hidupnya, gitu. Itu baru di sektor perburuhan dalam konteks pemogokan. Terus yang lain adalah bagaimana TNI seringkali dikerahkan dalam perselisihan konflik agraria, gitu. Kita bisa lihat bagaimana itu terjadi di Urut Sewu, Jawa Tengah, dan di Sulawesi Utara itu ada di Klelonde, dan seterusnya. Nah, jadi kita melihat bahwa kalau tren ini tetap berlanjut, di mana TNI itu menjadi garda terdepan untuk membentukan masyarakat gitu dengan kebijakan yang ada, maka kita tidak akan bisa mendapatkan porsi pertahanan militer yang profesional dan kuat di negeri ini gitu. Sementara di sisi lain kita ingin negara ini berdaulat, tetapi kita tidak
memajukan sektor-sektor strategis yang justru membutuhkan ahli di bidangnya masing-masing dibanding militer yang sudah tentu profesionalitas mereka itu ditentukan oleh pertahanan. Gitu. Oke, kalau merunut ke belakang ya, kayaknya di awal tahun ini, di awal-awal masa pemerintahan Prabowo Gibran, mahasiswa juga termasuk di Sulawesi Utara sudah 2 kali turun ke jalan kan? Ya, sudah tercatat sudah 2 kali untuk turun ke jalan. Yang terakhir kami merespon soal 100 hari. Yang pertama Indonesia Gelap bukan? Oh iya, Indonesia Gelap. Yang kedua yang ini kan? Itu yang ini. Itu. Ini memang betul-betul jadi keresahan mahasiswa dan juga koalisi masyarakat sipil atau seperti apa? Kayaknya sering sekali turun ke jalan belakangan ini. Iya, jadi ada ungkapan yang menyampaikan kita harus mendidik kekuasaan dengan perlawanan. Lebih lagi ketika kekuasaan itu sudah mengarah pada hal-hal yang destruktif. Dalam terminologi hak asasi manusia, pemerintah itu pemangku kewajiban. Dan ketika kewajiban itu dia tidak penuhi, maka kita berhak untuk mengkritik, melakukan kritik dan lain sebagainya. Itu dijamin dalam konstitusi, dalam undang-undang dan lain sebagainya. Nah, jadi praktek-praktek kenapa kemudian kami sering intens melakukan demonstrasi dan lain sebagainya, itu atas dasar itu. Bagaimana kemudian kami memposisikan bahwa kami punya hak untuk menyuarakan apa yang menjadi aspirasi dari warga masyarakat. Nah, kembali ke persoalan militer. Jadi kenapa kami kemudian demo hari ini? Karena untuk mengingatkan ancaman-ancaman. Karena memang kita tidak bisa lupa atas sejarah bagaimana kemudian pengalaman bangsa ini selama 32 tahun dikuasai oleh rezim militer. Kita bisa melihat bagaimana kemudian ruang-ruang kebebasan sipil, bahkan untuk bersuara, bahkan untuk membaca buku saja itu dilarang. Nah, kami melihat ini bagian dari proses yang merangkak sampai dan besar kemungkinan pasca undang-undang yang disahkan akan ada upaya-upaya skema yang sistematik yang akan dilakukan oleh rezim hari ini untuk memperkuat struktur kekuasaan yang dirawat hari ini. Untuk itu ini menjadi tanggung jawab kita bersama bahwa demonstrasi menyampaikan pendapat, turun ke kampung-kampung untuk melakukan pendidikan warga itu menjadi keharusan hari ini, membangun basis konsolidasi, karena hanya dengan cara itu kita bisa mendidik kekuasaan, kita bisa mendidik penguasa dengan perlawanan yang kita buat di lapangan. Karena pemerintah itu bukan Tuhan yang selalu benar. Dalam banyak hal justru banyak yang salah. Kan sejarah demokrasi karena tak lepas untuk bagaimana kemudian mendudukan aspirasi yang muncul dari bawah itu bisa diakomodir oleh negara dan diaplikasikan. Tapi yang terjadi kan hari ini tidak seperti itu. Jadi sekali lagi momentum aksi yang kita lakukan kemarin itu menjadi momentum kita melakukan konsolidasi yang lebih masif dan sama-sama kita bersuara kritis. Karena hanya dengan sikap kritis itu kita bisa menciptakan sebuah skema-skema agenda bersama yang tujuannya sebenarnya untuk menciptakan sebuah perubahan kondisi negara yang lebih baik ke depan. Oke, jadi dari Yano dan juga Taufik melihat tidak ada ruang sama sekali untuk demokrasi kalau militer digunakan begitu. Jadi kalau saya menambahkan bahwa sebetulnya kalau partai politik kita itu memiliki fungsi yang baik, gitu, dia bisa menjalankan kontrol terhadap kebijakan-kebijakan ini. Nah, kami hadir itu karena kami melihat ada impotensi partai politik untuk tidak dapat menjalankan fungsinya dengan baik di parlemen gitu. Kami melihat bagaimana partai-partai semua itu bersepakat dengan rancangan revisi undang-undang TNI. Kalau partai-partai politik kemudian menyepakati, nah alternatif kekuatan lain selain di parlemen adalah kekuatan rakyat itu sendiri, termasuk kami mahasiswa. Jadi kehadiran kami di dalam aksi-aksi tersebut makin intens hari ini adalah kami melihat ada impotensi di dalam perwakilan politik formal yang tidak mampu untuk menjalankan fungsinya, terutama fungsi kontrol terhadap kebijakan-kebijakan yang dinilai publik itu sangat bermasalah. Apalagi ketika mereka dipilih secara demokratis, tetapi mereka menyepakati aturan-aturan yang sama sekali berlawanan dengan prinsip-prinsip demokrasi itu sendiri. Gitu. Oke, baik. Karena itu memang perlu bersuara ya dan perlu kritis untuk melihat bagaimana situasi dan kondisi saat ini. Yang terakhir silakan closing statement dari Yano dan juga Taufik. Harapan kami upaya-upaya gerakan yang kita buat bahkan sampai aksi kemarin itu bisa menjadi sarana kita untuk lebih intens melakukan kegiatan-kegiatan bersama, konsolidasi-konsolidasi, karena sekali lagi ruang kebebasan sipil kita pasca menguatkan militerisme besar kemungkinan akan terancam. Oleh karena itu menjadi prasyarat bagi kita yang masuk dalam segala bentuk spektrum gerakan untuk sama-sama terlibat dan
harus mengkritisi hal itu, baik di sektor media, mahasiswa, LSM, dan setiap orang yang rasa peduli terhadap bagaimana kemudian kita bisa merawat bangsa ini. Karena ini memang sekali lagi menjadi prasyarat bahwa kita, bahkan kami sendiri melihat situasi yang terjadi kemarin, kami memang agak skeptis ketika kita mengandalkan upaya perubahan itu pada kekuasaan atau pada elit. Baik. Itu harus tumbuh dan muncul dari bawah. Baik. Perubahan itu harus muncul dari bawah dan itu harus dimulai dari sekarang. Oke, Taufik, silakan. Jadi kalau saya mau menyampaikan gini, bahwa kalau ketika ada persepsi publik terhadap mahasiswa hanya melihat aksi kemarin itu ricu dan seterusnya, percayalah masyarakat bahwa kehadiran kami di situ juga akan berdampak baik kepada kehidupan masyarakat itu sendiri gitu. Nah, kemudian kalau banyak pihak yang kemudian skeptis terhadap kami, ya kami terbuka untuk kemudian terlibat dalam bersama-sama juga dengan kekuatan rakyat begitu. Melihat langsung bagaimana kami berproses untuk merancang aksi dan seterusnya. Nah, di sisi lain kami terlibat di dalam aksi-aksi tersebut itu tidak punya bekal pengetahuan. Kami itu pasti akan menyiapkan bekal pengetahuan yang cukup, mengkaji bersama, berdiskusi bersama, kemudian merumuskan draft-draft yang kami akan sampaikan. Baik. Nah, itu yang akan menjadi poin kami, di mana kami menyampaikan aspirasi ke depan publik itu berdasarkan berbagai macam pertimbangan-pertimbangan yang sudah didahului dari proses-proses perdebatan yang panjang. Oke, jadi mahasiswa dan juga koalisi masyarakat sipil tidak sembarang turut ke jalan, tapi ini sudah ada perdebatan panjang, ada kajian-kajian yang sudah dilakukan, dan itu memang perlu disuarakan ya untuk menjadi kontrol sosial juga, kontrol publik terhadap kebijakan pemerintah saat ini. Terima kasih atas waktunya, Yano dan juga Taufik. Sayang sekali waktu kita sangat terbatas. Sampai di sini dulu perjumpaan kita di Bincang-Bincang edisi kali ini. Akhir kata, demokrasi tanpa kedaulatan hanyalah ilusi. Ketika rakyat tidak lagi diperhitungkan, disitulah demokrasi mati. Ini adalah satu tulisan dari Soekarno. Saya Regina pamit undur diri, kawan WTV, Torang PTV. Sampai jumpa.